Pancasila merupakan dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai-nilai luhur yang menjadi arah bagi kita semua dalam bertingkah laku, bersikap, dan mengambil keputusan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun hingga kini masih marak berbagai kasus yang menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila belum sepenuhnya diterapkan dalam kehidupan nyata. Mulai dari intoleransi antar umat beragama, tindakan perundungan di sekolah, konflik antar suku, hingga ketidakadilan sosial dan penyalahgunaan kekuasaan. Semua itu menjadi bukti bahwa pengamalan Pancasila masih perlu diperkuat di tengah masyarakat. Melalui video wawancara ini, saya akan membahas beberapa kasus nyata yang berkaitan dengan kelima sila Pancasila serta mengulas bagaimana seharusnya nilai-nilai tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari agar Pancasila terpakai oleh kita semua. Kasus di Cilegon tersebut menunjukkan kayak masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami makna sila pertama Pancasila, yaitu yang ketuhanan yang Maha Esa. Itu sila ini kayak menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya masing-masing gitu. Penolakan terhadap pembangunan rumah ibadah jelas menurut sayanya kayak jelas bertentangan dengan semangat toleransi dan kebebasan beragama gitu yang harusnya dijamin oleh konstitusi. Seharusnya masyarakat tuh bersikap terbuka dan menghormati perbedaan keyakinan. Pemerintah daerah juga harusnya gitu diharapkan dapat menjadi penengah yang bijaksana dengan memberikan izin sesuai aturan dan memastikan semua pihak saling menghormati. Kalau misalkan demikian, nilai ketuhanan yang Maha Esa dapat benar-benar terwujud dalam kehidupan masyarakat gitu. Nah, kalau misal dilihat dari pandangan tadi tuh tentang nilai-nilai Pancasila, kasus bullying di sekolah merupakan sudah pastinya gitu pelanggaran terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam sila ini terkandung nilai penghormatan terhadap martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama. Tindakan perundungan kayak misal baik verbal dan maupun fisik jelas tidak beradab dan mencederai nilai kemanusiaan. Untuk mencegah hal ini diperlukan kerjasama antara pihak sekolah, orang tua, dan siswa sama masyarakat sekolah itu untuk membangun budaya saling menghargai, berempati, serta berani menegur tindakan yang tidak manusiawi. Pendidikan karakter, pendidikan karakter dan pembiasaan sikap sopan santun harus lebih ditekankan gitu. Adab, etika, moral agar nilai kemanusiaan yang adil dan beradab benar-benar tercermin dari lingkungan sekolah begitu. Konflik antar suku tuh kayak yang terjadi misal itu yang terjadi di Sampit pada tahun 2001 gitu ya kalau gak salah, merupakan bentuk nyata lunturnya nilai-nilai dalam sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia gitu. Sila ini mengajarkan pentingnya menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa tanpa memandang perbedaan, harusnya sih gitu. Kayak hak asasi manusia,
tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras maupun budaya. Konflik semacam itu kayak menunjukkan kurangnya rasa toleransi sih dan pemahaman antar kelompok masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut, penting bagi pemerintah dan masyarakat terutama untuk memperkuat pendidikan multikultural, menanamkan nilai toleransi sejak dini dan memperbanyak kegiatan yang mempererat hubungan antar suku gitu. Dengan begitu, semangat Bhinneka Tunggal Ika dapat benar-benar terwujud gitu dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam kehidupan berbangsa begitu. Nah, untuk kasus pembubaran organisasi HTI atau Hizbut Tahrir Indonesia, sebagian pihak menilai bahwa keputusan tersebut dilakukan tanpa melibatkan proses musyawarah sih yang terbuka dan transparan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, menekankan pentingnya pengambilan keputusan begitu melalui musyawarah dan pertimbangan yang adil. Meskipun tujuan pemerintah adalah menjaga keutuhan NKRI dan mencegah ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Prosesnya tetap harus dilaksanakan secara bijak gitu, terbuka, transparansi, dan menghormati prinsip keadilan hukum. Dengan cara itu, keputusan yang diambil akan memiliki legitimasi yang kuat dan mencerminkan semangat demokrasi yang sesungguhnya gitu. Nah, ini kasus korupsi bantuan sosial atau bansos gitu yang dilakukan oleh pejabat negara yang sangat mencederai nilai sila kelima itu tuh, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bansos seharusnya akan diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama di masa sulit. Waktu itu misalnya seperti pas pandemi gitu, corona. Namun ketika dana tersebut disalahgunakan gitu untuk kepentingan pribadi atau langsung lah sebut saja garis besarnya korupsi, maka hal itu menimbulkan ketidakadilan dan memperlebar kesenjangan sosial. Sebagai pejabat publik gitu seharusnya menjadi teladan dalam menjunjung tinggi keadilan dan tanggung jawab moral. Pemerintah dan lembaga penegak hukum harus tegas dalam memberikan sanksi agar menjadi pelajaran bagi semua pihak gitu. Bukan kayak dapat potongan hukum penjara atau gak jadi di penjara karena sopan pas persidangan gitu. Kayak apa ini negara apa gitu. Gitu. Terus kayak masyarakat juga perlu ikut berperan dalam mengawasi distribusi bantuan agar nilai keadilan sosial benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia gitu, bukan bantu-bantu tapi pengen ikutan korupsi juga gitu, nilep-nilep uang yang dibagiin gitu. Kayak misal contoh di desa-desa itu kayak misal yang sekarang kan khususnya MBG, kayak masyarakat tuh seneng bantu-bantu tapi karena ada uangnya di situ, terus mereka tilap dikit-dikit yang setahu saya gitu di tempat saya. Kayak ini orang kebetulan itu teman jauh lah gitu, teman yang cukup kenal, dia bantu tuh kayak karena ada uangnya biar bisa nilap kasarnya gitu.